Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di masjid ini. Bisa sholat, bisa sujud, bisa ruku, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Mari kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung. Orang-orang yang benar-benar beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan beruntung menurut manusia. Kalau beruntung menurut manusia, mereka menghalalkan segala cara, mencari harta, mengumpulkan harta, gak peduli harta itu harta haram, gak peduli perbuatannya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, korupsi dan lain-lain. Ini kalau mau beruntung menurut manusia, kita bisa rugi, bisa menyesal nanti. Karena apa? Karena kehidupan di dunia ini sebentar. Sebentar kehidupan di dunia ini. Kita ini akan mati, akan kembali. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk Allah, kita rugi. Kita tidak mau mengikuti Al-Quran, kita rugi. Kalau kita ingin beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyuruh manusia berbuat perbuatan-perbuatan yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, korupsi, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung. Orang yang mencegah perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung. Jadi ini beruntung menurut Allah, bukan beruntung menurut akal pikiran manusia. Akal pikiran manusia ini dan hawa nafsu manusia ini sering membuat manusia itu bisa menjadi rugi. Walaupun dia orang yang cerdas, walaupun dia orang yang pandai, kalau tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dia tidak akan beruntung. Karena otak manusia itu tidak betul-betul mengerti. Jadi hanya Allah yang maha mengetahui cara beruntung yang sebenarnya, itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Manusia ini tidak tahu. Walaupun cerdas, walaupun jenius, walaupun jadi raja, walaupun jadi apa saja, dia tidak bisa beruntung kalau tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia ini jahil. Manusia ini ilmunya rendah. Walaupun secerdas apapun juga, walaupun ilmunya sebesar apapun juga, tetap tidak bisa menjangkau keberuntungan saja, tidak bisa. Kalau tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, rugi. Dia mengikuti akal pikiran dan hawa nafsunya, rugi. Dia akan tersesat, akan dalam kegelapan dan akhirnya mati. Walaupun hartanya sebesar apa, pangkatnya sebesar apa,
dia akan mati dan akan masuk di dalam kubur dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Mumpung kita masih hidup, mari kita bersungguh-sungguh mencari keberuntungan yang abadi. Kita harus mencari keberuntungan yang abadi. Kita mencari keberuntungan di dunia ini tujuannya hanya mencari keberuntungan yang sebenarnya, yang hakiki, yang di akhirat kelak. Jadi kita mencari dunia dengan cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau beruntung, kita harus berbuat yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu dalam kerugian. Siapapun orangnya, walaupun dia sudah berhasil, kelihatannya menurut manusia dia berhasil, dia sukses, dia mempunyai harta yang besar, yang kekayaan yang banyak, rumah yang banyak, harta yang banyak, belum berhasil. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Setiap manusia, walaupun dia jadi raja, dia dalam kerugian. Kalau dia tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi. Karena dia ini tertipu dengan kekuasaan, tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan, tertipu. Orang-orang yang tertipu dengan dunia ini kelihatannya saja menurut manusia dia beruntung. Jadi manusia ini tidak bisa menjangkau cara memperoleh keberuntungan yang sebenarnya. Itu harus petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beramal soleh. Dan orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan sabar. Ya ini tadi, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini orang yang beruntung. Ini orang yang beruntung. Beruntung kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan yang sebenarnya, keberuntungan yang hakiki, bukan keberuntungan yang menipu. Cuman manusia ini kadang-kadang senang dengan keberuntungan yang palsu, yang menipu, yang sementara, yang akhirnya disiksa selama-lamanya. Jadi kebanyakan manusia itu tidak bisa mengerti dia cara membahagiakan dirinya itu harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini tidak bisa mau membahagiakan dirinya, tidak mampu tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Dia akan rugi, akan sengsara, akan disiksa di dalam kuburnya, akan disiksa di akhiratnya. Apalagi di akhir zaman ini banyak orang-orang yang sombong, merasa sombong, bangga dengan teman-teman yang menjadi pejabat, bangga dengan harta, bangga dengan kekayaan. Padahal sebenarnya kita ini supaya beruntung ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita beruntung, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beramal soleh. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, menyeru orang untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini keberuntungan yang sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang kalau diajak teman berbuat maksiat ikut. Apalagi yang ngajak orang-orang yang mempunyai harta, orang-orang yang dianggap kaya, dianggap pejabat, ikut. Mudah sekali terpengaruh, mudah sekali disesatkan, mudah sekali dijerumuskan. Ini manusia. Kita harus hati-hati, ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin selamat, kita ingin beruntung yang sebenarnya, kita harus mencegah perbuatan mungkar.
Kita harus menyeru kepada yang ma'ruf, siapapun orangnya. Kalau mereka mengajak perbuatan-perbuatan keji, korupsi, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan dosa, kita harus menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini kalau kita ingin beruntung, selamat yang sebenar-benarnya selamat di dunia sampai di akhirat. Kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini maha pandai, Allah yang tahu, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang tahu bagaimana supaya kita bahagia, Allah yang mengerti cara membahagiakan diri kita. Allah itu maha segala-galanya. Jadi manusia walaupun jenius, dia kalah dengan hawa nafsunya sehingga menjadi orang-orang yang jahil, sehingga dia menjadi orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena tidak bisa melawan hawa nafsunya, tidak bisa mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini akhirnya sengsara. Walaupun hartanya sudah sebesar apa saja, mati masuk kubur dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung kita masih hidup, mari kita beramal soleh. Betul-betul kita bersungguh-sungguh, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang menjaga orang yang sakit. Yang sakit ini kadang-kadang yang lebih tua dari dia, kadang-kadang ibunya, kadang bapaknya. Tapi anaknya dulu berangkat yang sehat. Yang sehat berangkat dulu, mendadak meninggal. Ini dunia. Inilah dunia. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti aturan Allah, rugi. Kalau kita tidak mau bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, rugi hidup kita ini. Kita tidak mengisi dengan kebaikan-kebaikan, kita isi waktu-waktu kita dengan kejahatan, dengan kemaksiatan, dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Rugi hidup di dunia kalau tidak dibuat betul-betul untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin beruntung diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus berusaha mengikuti pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya supaya kita betul-betul selamat dunia akhirat. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la bi ghairi hisab wala adab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allah